gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Julkarnain Barbadi sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menghadiri undangan saya di debat hangat pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti debat pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Roni Lukum, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan teman-teman tim pro dan kontra yang saya banggakan. Baiklah, adapun mosi pada debat kali ini, yaitu hilangnya makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian penting bagi bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertera dalam lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Semboyan ini menjadi gambaran luas dari Indonesia. Tak hanya sebagai simbol dan semboyan, makna Bhinneka Tunggal Ika sangatlah kuat dalam prinsip bangsa Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika sangat terkait dengan identitas bangsa. Dengan semboyan ini, keragaman sekaligus kesatuan bangsa Indonesia tergambar dengan jelas. Makna Bhinneka Tunggal Ika mampu menyatukan perbedaan bangsa. Makna Bhinneka Tunggal Ika juga punya sejarah panjang terkait berdirinya Indonesia. Sebagai warga negaranya yang baik, sudah mestinya makna Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami. Nah, bagaimana jika negara kita hilang akan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Marilah kita saksikan debat hangat tentang hilangnya makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum saya mempersilahkan kedua tim memaparkan argumen mereka, saya mempersilahkan terlebih dahulu untuk tim pro dan kontra memperkenalkan timnya, siapa pembicara pertama dan siapa sebagai pembicara kedua. Baik, kepada tim pro, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, salam Namo Buddhaya. Baik, saya dari tim pro sebagai pembicara satu, Karsum Tengulu, dan di sebelah kanan saya ada pembicara dua, Sasmina Kalumar. Terima kasih. Dan untuk tim kontra, silakan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami dari tim kontra dengan saya Nur Putri Kalbober sebagai pembicara pertama dan teman saya Sufina Dahlan sebagai pembicara kedua. Baik, terima kasih. Baik, tadi itu adalah perkenalan dari masing-masing tim. Selanjutnya kepada tim pro, saya persilakan untuk memaparkan argumen. Baik, terima kasih. Kalau menurut tim kami, makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu telah hilang dari negara kita. Karena kita ketahui bahwa Indonesia memiliki semboyan sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diartikan berbeda-beda namun tetap satu jua. Maksud dari semboyan ini adalah walaupun bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan beraneka ragam, namun dari keseluruhannya merupakan persatuan. Namun di Indonesia kini nilai persatuan yang dulu sangat dijunjung mulai luntur. Masyarakat kini sering melupakan nilai persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan mereka sehari-hari. Masih banyak masyarakat yang menganggap dirinya sendiri atau kelompoknya yang paling hebat, sehingga itu dapat menyebabkan konflik di masyarakat. Namun di Indonesia kini nilai persatuan yang dulu sangat dijunjung mulai luntur. Masyarakat kini sering melupakan nilai persatuan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Masih banyak masyarakat yang menganggap dirinya sendiri atau kelompoknya yang paling hebat, sehingga itu dapat menyebabkan konflik di masyarakat. Dan masyarakat sekarang cenderung egois, gengsi, dan hanya menganggap Bhinneka Tunggal Ika hanyalah sebuah wacana belaka. Sungguh ironis memang bila kita melihat masyarakat yang dulunya menjunjung sekali yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, namun pada saat ini nilai persatuan terus berkurang. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tertuang dalam pasal 5 yang berbunyi, di bawah lambang tertulis dalam huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Penjelasan dari pasal 5 tersebut, perkataan Bhinneka adalah gabungan dua perkataan, Bhinneka dan Ika. Kalimat seluruhnya itu bisa disalin, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Baik, kepada tim kontra, saya persilahkan untuk memaparkan argumen. Baik, terima kasih. Kalau menurut tim kami, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hilang karena kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Dalam negara kita ada banyak sekali suku, bangsa, budaya, lagu daerah, alat musik daerah, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu. Itu salah satunya adalah karena bangsa ini mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diakui secara hukum punya beberapa makna yang terpuji dan luhur bagi bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin rukun. Ini terjadi karena bangsa Indonesia belajar dari pengalaman masa lalu saat perjuangan kemerdekaan Indonesia masih bersifat kedaerahan. Indonesia justru mudah dikuasai oleh negara lain. Sehingga dengan tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah negara akan terombang-ambing, bahkan bisa terpecah belah dan terjadinya konflik di mana-mana. Dampak yang paling parah ialah negara akan runtuh seperti yang dijelaskan dalam buku pengantar ringkas sosiologi, pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial tahun 2020 karya L.I.M. Setiadi. Proses pembentukan persatuan dan kesatuan di Indonesia tidak lepas adanya penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Sebab kelemahan bangsa akibat mudahnya negara lain menginvasi sebuah negara karena semata-mata lemahnya persatuan dan kesatuan antar suku bangsa. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting untuk memperkokoh kekuatan bangsa. Maka saya sangat tidak setuju dengan pendapat tim pro bahwa persatuan di Indonesia mulai luntur. Baik, bagaimana pandangan dari pembicara kedua terkait argumentasi dari pembicara satu tim kontra? Baik, kalau menurut saya dapat kita lihat bagaimana sikap pemuda Indonesia saat ini. Sebagai penerus bangsa sekarang, mereka tidak memahami betul yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ini dikarenakan adanya pengaruh budaya luar yang masuk di Indonesia yang mengubah pandangan dan tingkah laku para pemuda kita sekarang ini. Para pemuda lebih mengagung-agungkan budaya barat dan meninggalkan budaya asli Indonesia karena mereka lebih memahami apa yang dimaksud dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka banyak kasus tawuran yang terjadi antar pelajar. Tawuran ini terjadi disebabkan oleh pergaulan dan gengsi. Mereka yang salah memilih teman akan ikut terjerumus oleh teman yang dapat membawa pengaruh negatif untuk dirinya sendiri. Dan biasanya juga mereka ikut tawuran karena takut dibilang lemah oleh teman-teman sebayanya atau gengsi yang tinggi. Karena itu merupakan sifat dasar manusia yang tidak pernah puas akan suatu hal
manusia akan terus ingin mempunyai sesuatu yang belum pernah dimilikinya, seperti misalnya kekuasaan. Contoh gerakan para separatis yang pernah terjadi di Indonesia yaitu peristiwa pengibaran bendera organisasi RMS atau Republik Maluku Selatan. Baik, menurut pandangan dari pembicara kedua tim kontra, bagaimana anggapan Anda terkait dengan pembicara kedua dari tim pro? Saya persilahkan untuk memaparkan argumentasi. Baik, menurut saya, melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia hari ini, tentu saja ada hal-hal baik yang perlu diapresiasi. Hal-hal yang baik itu misalnya terkait perayaan Imlek 2020 yang berlangsung damai dan lancar pada 25 Januari yang lalu. Penetapan Imlek sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2002 secara langsung atau tidak telah mengikis sekat antara pribadi dan peranakan serta menghapus diskriminasi ras dan budaya yang berlangsung puluhan tahun terhadap etnis Tionghoa. Hal-hal yang baik sudah seharusnya dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan. Sikap toleransi, tenggang rasa dan tetap selera tidak harus dipraktikkan pada hari-hari besar saja, tapi terwujud dalam sikap hidup sehari-hari. Tantangan kebangsaan sekarang ini begitu kompleks. Upaya-upaya untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa tidak melalui cara-cara konvensional seperti kolonialisme dan imperialisme di masa silam, tetapi melalui mekanisme peran asimetris di berbagai dimensi kehidupan, khususnya sosial dan budaya. Oleh sebab itu, upaya untuk menyatukan keberagaman dan langganan persatuan dan kesatuan perlu dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah, gotong royong di lingkungan RT RW, dan masih banyak lagi. Baik, tadi kita sudah mendengarkan argumentasi dari tim pro. Mereka menjelaskan tentang hilangnya makna semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika di negara kita. Sedangkan tim kontra mereka menolak karena hilangnya makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lantas bagaimana status dari kebinekaan Tunggal Ika di negara kita? Jadi di sini saya akan mempertanyakan dari kedua tim, argumentasi apa sih yang membuat mereka ini sebegitu yakin dengan statement mereka masing-masing? Dan yang saya persilahkan pertama adalah tim pro. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sebagai pembicara satu sangat setuju bahwa hilangnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Bisa kita ambil contoh bahwa daerah Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, apakah itu yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu? Kenapa Papua bisa memisahkan dirinya dengan negara Indonesia kalau Bhinneka Tunggal Ika masih ada? Mungkin ini. Kepada tim kontra, bagaimana pendapat Anda terkait argumentasi tersebut? Baik, seperti yang kita telah ketahui bahwa rakyat Papua telah menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi, dan politik. Sampai tahun 1960-an, Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian pada tahun 1961, Presiden Soekarno telah mengeluarkan 3 komando rakyat Trikora untuk memerdekakan Papua dan menjadikan bagian dari Indonesia. Jadi di sini saya memperjelas bahwa Presiden Soekarno telah mengeluarkan 3 komando untuk memerdekakan Papua menjadi bagian dari Indonesia. Terima kasih. Jadi tadi itu adalah argumentasi dari kontra. Bagaimana tanggapan dari tim pro terkait statement tadi? Dari statement yang disampaikan oleh tim kontra tadi, saya ingin menyampaikan argumen saya bahwa Papua Barat merasa dirugikan oleh arus imigran yang rutin dari daerah Indonesia yang padat. Masyarakat Papua merasa memiliki hubungan budaya yang lebih kuat dengan negara tetangga Papua Nugini dan negara-negara di Timur Pasifik. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang awalnya tidak termasuk wilayah Papua, hasil
atau kekayaan alam yang melimpah di wilayah Papua. Salah satu bekal rakyat Papua untuk berani melakukan gerakan kemerdekaan adalah karena wilayah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk lokal. Sekian. Baik, dari tim kontra, bagaimana pendapat Anda terkait dari argumentasi tim pro? Terima kasih. Menurut pendapat kami, Papua ingin keluar dari Indonesia karena adanya oknum-oknum tertentu yang ingin menjadi provokator dan adanya permasalahan sejarah. Baik, terima kasih sudah datang. Jadi di sini saya ingin menengahi antara kedua tim. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa pemerintah Indonesia itu tidak ingin mengeluarkan atau tidak mengizinkan wilayah Papua keluar dari Indonesia. Itu dikarenakan bahwa kita ini adalah masyarakat yang saling menghormati. Jadi pesan saya di sini adalah kita harus saling menghormati satu sama lain dan jangan rasis di dalam perihal lingkungan hidup kita, terutama di lingkungan sekitar kita. Baik, tadi itu adalah debat hangat terkait tentang hilangnya makna semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika. Di sini saya akan menyimpulkan dengan statement-statement dari kedua tim bahwa kata Bhinneka artinya keragaman, kata tunggal artinya satu, dan kata ika artinya itu. Maknanya yang beragam-ragam satu itu, dan yang satu itu beragam-ragam. Makna yang satu itu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika secara tidak langsung merupakan gambaran nasionalisme bangsa Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip warga negara Indonesia untuk membangun rasa nasionalisme. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme diantaranya terdapat kesatuan sejarah terkait Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerohanian. Mungkin itu debat kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah-salah kata dari kami semua, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.